Oke, baik, saya lanjutkan mengenai hasil dan diskusi. Jadi pertama, wildlife management atau pengelolaan satwa liar merupakan ilmu yang memanipulasi interaksi antara populasi satwa liar dengan habitatnya sehingga mereka dapat hidup, dapat bereproduksi secara normal dan dapat terlindungi dari kepunahan. Jadi di sini berusaha untuk menciptakan kondisi yang optimal bagi satwa liar agar mereka dapat hidup dengan normal, dapat berkembang biak sehingga dapat terhindarkan dari kepunahan. Nah, tetapi upaya tersebut itu dapat terhambat akibat adanya aktivitas dari manusia, baik itu masyarakat setempat maupun pihak luar yang berusaha untuk mengambil sumber daya yang ada di sana untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan pada penelitian ini dapat disimpulkan terdapat 4 ancaman yang mengancam populasi dari banteng, yaitu yang pertama ada pemburuan, lalu penebangan hutan, penambangan, dan pertanian yang berpindah. Kemudian menurut Gassman 1964, faktor yang mempengaruhi kepunahan satwa liar yaitu yang pertama adanya ancaman secara langsung yang mengurangi populasi. Yang pertama yaitu ada hunting atau perburuan, terus pemangsaan, penyakit, kelaparan, dan kecelakaan. Kemudian terdapat faktor yang mempengaruhi kualitas dari habitat, yaitu disebabkan oleh penebangan hutan, kemudian pertanian, ataupun aktivitas industri. Nah, yang pertama yaitu perburuan yang menjadi salah satu faktor yang secara langsung mempengaruhi populasi dari banteng di Belantikan Hulu, di mana perburuan tersebut itu dilakukan oleh warga setempat atau masyarakat lokal yang melakukan perburuan mamalia seperti rusa, kijang, kancil, babi, dan banteng itu sendiri, yaitu Bos javanicus lowi. Di mana hal ini mungkin dapat disebabkan karena mamalia tersebut atau hewan-hewan liar tersebut merambah ke daerah pemukiman atau ke ladang dari masyarakat tersebut sehingga menyebabkan terjadinya perburuan. Lalu sebanyak 19,0,1% dari responden atau pihak yang diwawancarai menyatakan bahwa banteng di Belantikan Hulu itu sudah diburu sejak tahun 1950 sampai 2015 dan sisanya itu mengatakan bahwa mereka tidak mengetahuinya. Kemudian ketika mereka sudah berhasil membunuh atau memburu banteng, kebanyakan dari responden itu mengatakan bahwa tanduknya digunakan untuk ritual adat dan sebanyak 78% itu mengatakan bahwa dagingnya untuk dikonsumsi. Jadi warga setempat itu erat kaitannya dengan banteng karena biasanya tanduknya itu digunakan untuk menyambut tamu dalam upacara adat, di mana tanduknya itu digunakan sebagai seperti gelas ya untuk menampung minuman tradisional khas adat setempat seperti itu. Kemudian beberapa banteng memiliki beberapa kepala banteng itu dijual di Semenanjung Malaysia sehingga menyebabkan semakin banyak banteng yang diburu untuk diperjualbelikan atau diperdagangkan. Berdasarkan informasi dari interview atau wawancara, banteng itu diburu sejak tahun 1950 sampai 2015, yaitu mencakup daerah Sopanan, Rada, kemudian dan Huma. Nah, setelah tahun 2015 tidak ada report atau tidak ada laporan mengenai perburuan lagi. Hal tersebut disebabkan karena adanya regulasi yang melarang
perburuan dari banteng dan degradasi dari habitat mereka, di mana regulasi ini itu diadopsi atau dianut oleh masyarakat setempat sehingga sudah dilarang adanya perburuan terhadap banteng. Oleh karena itu tidak adanya laporan semenjak tahun 2015. Nah, kemudian data yang didapatkan dari hasil interview bahwa terdapat 24 banteng yang telah terburu atau telah terbunuh dari tahun 2015 sampai 1950 sampai 2015, yaitu selama 65 tahun sudah 24 banteng terburu, di mana 8 bantengnya itu dibunuh oleh warga setempat dan sisanya dari pihak luar. Kemudian dapat dilihat pada tabel ini bahwa jumlah female atau jumlah banteng wanita, banteng jantan, banteng betina itu lebih banyak yang terbunuh dibandingkan banteng jantan, yaitu sebanyak 9. Hal tersebut dapat disebabkan ketika adanya perburuan, maka kawanan banteng itu akan melarikan diri dan kebanyakan banteng betina itu tertinggal, sehingga lebih banyak banteng betina yang terbunuh dalam perburuan tersebut. Nah, kemudian ancaman lainnya yang mengancam penurunan jumlah populasi dari banteng yaitu adanya interbreeding atau perkawinan silang. Nah, perkawinan silang ini tuh dengan spesies yang memiliki kekerabatan dekat dengan banteng Kalimantan ini, yaitu ada sapi domestik, disebut sapi domestik atau Bos taurus, di mana hal ini dapat menyebabkan erosi genetik dan mereduksi atau menghilangkan kemurnian genetik dari populasi banteng Kalimantan tersebut, sehingga dapat menyebabkan konsekuensi yang serius, seperti mungkin nanti akan menghasilkan keturunan tetapi keturunan tersebut itu mandul atau tidak fertil. Oke, selanjutnya ada ancaman terhadap habitat banteng. Yang pertama, degradasi dari habitat banteng di Belantikan Hulu itu disebabkan oleh penebangan hutan, penambangan, dan pertanian yang berpindah. Kemudian hasil dari fragmentasi habitat menyebabkan populasi banteng itu terisolasi secara lokal, di mana ketika banteng tersebut terisolasi secara lokal,